Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Danang Widijawan SHMH, dosen program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran pada mata kuliah Hukum E-Commerce yang merupakan mata kuliah pilihan berbobot 2 SKS diberikan kepada mahasiswa semester 4. Mata kuliah Hukum E-Commerce dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai asas, teori, doktrin, dan ketentuan Hukum E-Commerce Indonesia berdasarkan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis asas-asas hukum e-commerce, mengidentifikasi unsur-unsur hukum e-commerce, menentukan bentuk-bentuk perlindungan hukum terkait e-commerce, dan menyusun argumentasi hukum yang sistematis dan berbasis kasus. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga pada kemampuan menerapkan hukum e-commerce dalam penyelesaian persoalan hukum secara profesional. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang disusun berdasarkan pendekatan outcome based education. Di dalam RPS telah ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah, sub capaian pembelajaran pada setiap pertemuan, pokok bahasan, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, serta sistem penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan. Pembelajaran dilaksanakan melalui perkuliahan tatap muka maupun hibrid dengan memanfaatkan berbagai strategi pembelajaran aktif agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Pada video pembelajaran ini, saya memilih salah satu materi RPS yang diberikan dan dipelajari oleh mahasiswa pada pertemuan 11, yaitu perlindungan hak kekayaan intelektual dalam e-commerce. Materi ini bertujuan agar mahasiswa mampu menganalisis berbagai bentuk perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, antara lain cipta, paten, merek, rahasia dagang, varietas tanaman, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang-Undang ITE, PDP, Perlindungan Konsumen, HKI, dan KUH Perdata. Penguasaan materi ini sangat penting terkait praktik penegakan hukum perlindungan hak kekayaan intelektual. Pada aspek delivery, materi saya sampaikan secara sistematis dimulai dari penjelasan konsep dasar perlindungan, pengertian sistem, organisasi internasional, regulasi nasional, macam-macam HKI, dan macam-macam perlindungan hukum terkait e-commerce. Kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap contoh kasus dan putusan pengadilan. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi case-based learning, problem-based learning, collaborative learning, diskusi kelompok, simulasi, serta penyusunan legal memo. Sehingga mahasiswa tidak hanya memahami norma hukum, tetapi juga mampu menerapkannya dalam menganalisis fakta hukum dan menyusun argumentasi yang tepat. Pada aspek interaction, saya membangun interaksi yang aktif dengan mahasiswa melalui tanya jawab, diskusi kelas, analisis studi kasus, presentasi kelompok, dan pembahasan putusan pengadilan. Mahasiswa didorong untuk mengidentifikasi isu hukum, menghubungkan fakta dengan unsur pasal, menyampaikan argumentasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan tanggapan terhadap pendapat mahasiswa lainnya. Dengan pendekatan ini, proses pembelajaran berlangsung secara interaktif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, sehingga kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan penalaran hukum dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, pada aspek assessment, penilaian dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan RPS melalui partisipasi dan keaktifan dalam diskusi kelas, kuis, latihan identifikasi unsur pasal, penyusunan case brief, legal memo, presentasi kelompok, simulasi penyelesaian perkara, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester
yang seluruhnya berbasis analisis kasus. Teknik penilaian menggunakan evaluasi formatif dan sumatif dengan indikator yang meliputi ketepatan mengidentifikasi isu hukum, kemampuan menemukan dasar hukum yang relevan, ketepatan menganalisis kualitas argumentasi hukum, kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah secara sistematis, serta kemampuan mengkomunikasikan hasil analisis secara lisan maupun tertulis. Melalui sistem penilaian tersebut, saya dapat mengevaluasi secara komprehensif ketercapaian pembelajaran mata kuliah baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional mahasiswa. Selanjutnya saya akan menyampaikan pembelajaran mengenai materi perlindungan hak kekayaan intelektual dalam e-commerce sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah saya susun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sore. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, kita ini pertemuan ke-11 ya. Pertemuan 11 topiknya adalah perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Nanti sesi selanjutnya menyebut HKI dalam e-commerce. Ada beberapa topik ya, kurang lebih 10 atau 20 topik, tetapi kita akan coba bahas yang fokus-fokus saja ya, yang terkait dengan kondisi yang sekarang ada ya. Baik, saya mulai saja. Ya, kita sering dengar e-commerce dan marketplace. Ya, betul ya. Beda ya. E-commerce dan marketplace itu berbeda. Ya, marketplace bagian dari e-commerce. Ya, marketplace itu yang menghubungkan e-commerce, media sosial, komputasi awan dan komunikasi. Ini platform digital. Sedangkan e-commerce itu cuma model bisnis. Ya, jadi beda e-commerce dan marketplace itu seperti ini ya. Kalau kita lihat gambar ini kita sudah sangat familiar ya. Saya hanya menampilkan 18 dari 25 e-commerce dan marketplace terbesar. Ya, 18 dari MT. Ya, ini kita sudah familiar ya, Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan seterusnya. Apalagi Matahari, ini dasarnya sampai Sephora. Ya, saya sengaja mencantumkan situsnya, peringkatnya, dan ini yang tidak kalah menariknya itu adalah jumlah kunjungan. Ada yang bisa nebak nggak kenapa saya mencantumkan jumlah kunjungan? Ibu siapa? Manggilnya ibu atau neng itu? Silakan bisa baca ini jumlahnya berapa? Jumlahnya 237 juta kunjungan per bulan, betul? Per bulan. Ya, coba lagi nih. Ini Mas, Bang atau A, siapa? Berapa jumlahnya untuk e-commerce ini? 643.003 kunjungan per bulan. Oke, per bulan. Oke, satu lagi nih. Anda mau milih yang mana? Ini ya. Silakan. Berapa jumlahnya ini yang ini? Klik Indomaret itu di 2.662.000 kunjungan per bulan. Artinya apa jumlah kunjungan? Jadi transaksinya, Pak. Belum tentu. Melihat yang tertarik melihat dulu. Iya. Jadi belum tentu transaksi. Yang melihat dulu. Melihat dulu. Melihat untuk apa? Kepo. Lihat para Bisnis. Ngebandingin Kaitannya dengan konteksnya dengan itu ya. Masukin keranjang dulu aja. Keinginan, Pak. konteks ori atau enggak. Oh, iya. Gitu kan? Betul. Kan tadi sana, ya tadi sananya. Kalau kita pengen kan ini kasusnya kan begini. Ini kan kasus ya. Ya kan? Kita ya. Jadi menurut berita ini ya beberapa produk ketika saya bicara produk itu bisa barang dan jasa ya. Produk tetapi ini khusus barang aja. Ini contoh-contoh produk
itu haram. Pengertian haram itu KW palsu gitu loh. Nah, kaitannya dengan tadi saya minta Anda membaca ini jumlah kunjungan sekian ratus juta, ribu, 2 juta dan sebagainya itu. Anda pernah sampai ke situ atau Anda selalu beli ori office, ori mall, atau langsung beli? Membandingkan harga, Pak. Oke, membandingkan harga juga bisa. Ya, pertama ori, kemudian membandingkan harga. Ya, KW sedikit, tetapi Harganya. ya kita sesuai dengan kemampuan kita ya. Iya, Pak. Nggak akan ada yang lihat ini mereknya apa bener nggak gitu kan. Oke. Ini di sini ada barang haram, produk yang tidak ori ya, yang ditampilkan, dijual di e-commerce atau marketplace ya. Sebetulnya yang rugi siapa sih jika ada penjelasan mengenai barang ini tidak ori atau haram menurut berita di sini? Yang rugi siapa? Pembelinya juga, Pak. Bisa kena pidana ya, jual barang palsu ya. Kalau konsumen rugi apanya? Kualitas. Ya, dia kualitasnya mirip tapi harganya sama gitu kan. Rugi. Jadi pemerintah, pelaku usaha, penjual, dan konsumen. Oke. Artinya begini, menurut berita ini gitu ya, barang palsu KW diharapkan dijual di 5 e-commerce di Indonesia itu merugikan banyak pihak. Ya, cuma kita mau ngecek ini mana yang ori enggak. Tadi salah satunya kita beli di mana? Office store ya. Oke, ini sehingga itu barang tanda kutip haram ya atau palsu kalau itu jelas melanggar hak kekayaan intelektual. Hubungannya apa? Gitu kan? E-commerce dan hak kekayaan intelektual hubungannya apa? Royaltinya dengan apa, Pak? Banyak yang barang-barang yang haram itu, Pak. Royalti. Iya. Ada lagi? Oke, saya bantu. Ini di Undang-Undang ITE pasal 25. Hubungan antara barang, produk, dan hak kekayaan intelektual itu pasal 25. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual dilindungi sebagai itu sih, Pak. Terkait dengan pembaca nggak membacakan gitu, pendidikan perbaikan gitu, Pak. betul masalah penegakan hukum. Jadi ini pasal kunci ya. Nanti kalau ditanya hubungan hak kekayaan intelektual dengan e-commerce apa? Pasal 25. Clear ya? Itu kata kunci ya, pasal 25. Ya. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet karya intelektual dilindungi sebagai hak intelektual berdasarkan pasal ini dijelaskan oleh pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE ya, dan pasal 1 angka 4 ya. Pasal ini dijelaskan oleh pasal 1 angka 1 mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik. Ada yang bisa membantu membaca? Oke, nanti kita cek ya. Oke. Ini adalah kombinasi hak kekayaan intelektual dan produk. Ini contoh aja. Handphone yang Anda miliki, gadget yang Anda miliki, ini isinya ada berapa HKI? Ada berapa kekayaan intelektual? 1 hak cipta, merek, desain industri,
paten, desain tata terpadu, rahasia data, indikasi geografis, dan komunal. K itu apa? Kekayaan intelektual. Ini cocok untuk materi ujian ya. Tidak. Jawa. Jelaskan kombinasi HKI dalam Satu. ya. Ini terjemahan dari pasal 25 Undang-Undang 11 ITE, Informasi dan Transaksi elektronik. Ya, oke, ya, paham ya? Jelasinnya gimana sih? Menjelaskannya bagaimana sih? Menjelaskannya pasal 25 tadi dengan gambar ini atau ada yang sering makan ini? Coklat suka ya? Itu kalau kita dulu tuh ini makanan mewah ya. Mewah sekali. Pernah ya? Nah, ada nggak hubungannya dengan pasal 25 tadi? Oke, selanjutnya ini Adibas, sound, phone, fonetik. Silakan baca, coba baca. Saiba. Baca. Seiba. Nggak ada bedanya ya? Ucapannya Ya. bunyi kesamaan bunyi. Oke, ini yang aneh-aneh. Bisa baca? McDonald. Ini. Wakdana. Oke, ya. Oke, ini banyak nih di lapangan di dalam praktik ya, pelanggaran hak kekayaan intelektual itu bisa mencakup teks, warna, fonetik bunyi, dan gabungan di antaranya. Ya tadi udah kasih contoh. Ini bacanya Saiba, ini juga Saiba kan? Ini apa? Coba sekali lagi. Imbus. Ini imbus. Nggak ada bedanya. Yang membedakan apa? Teks. Tulisan. Sama lah. Ini juga Cantika. Cuma berbeda logo itu. Ya. Kalau ditanya hubungannya apa dengan pasal 25 tadi? Pasal 25 Undang-Undang ITE. Kuncinya ada di informasi dan dokumen elektronik. Tadi yang kita bahas teks, gambar, bunyi itu ada semuanya di informasi elektronik dan Dokumen elektronik. Tolong bacakan Mas. Bang A. Mau dipanggil apa? Bang Mas A. Ayo, informasi elektronik satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange, surat elektronik, elektronik mail, telegraf, telex, telekopi atau jenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Ini kalau ibarat materi ya, definisi ini mencakup semuanya enggak? Mencakup semuanya ditambah ini, tetapi tidak terbatas. Maksud saya begini, nanti di kemudian hari, contoh AI tercakup nggak di sini? AI, artificial intelligence, itu informasi elektronik atau bukan? Informasi elektronik. Ya, tadi ada tulisan suara
ada klausul termasuk tetapi tidak terbatas pada itu. Jadi inilah yang dinamakan constituendum, norma hukum constituendum, jangka panjang. Jadi kalau menjadi praktisi hukum, aparat penegak hukum, akademisi, itu mikirnya seperti ini, panjang. Tadi saya nanya, artificial intelligence masuk nggak dalam kategori? Masuk. Oke, agak sedikit mengajak Anda berpikir kritis, tetapi nggak apa-apa, saya sampaikan. Oke ya? Mengapa tadi saya menyebut? Oke ya, ini saya belum ke sini tuh informasi. Mengapa tadi saya menampilkan jumlah pengunjung. Barangkali kalau sebagai salah pelaku usaha baru, dia cari ide Pak untuk sesuatu yang dijual yang orang lebih suka yang mana. Terus nanti mungkin saya bisa juga bikin yang sama Pak. Hampir. Mau copy paste. Kopi sebarang. Itu. Ini per bulan loh. Oke, yang paling tinggi mana sih? Ini ya. Shopee. Ini jeli ya, mata Anda jeli ya. Kali 12 bulan. Berapa banyak orang yang akan mengunjungi situs itu dan kemudian mungkin terinspirasi dan membaca. Ya, itu kata Anda gitu kan. Ada Pak, amati, tiru dan modifikasi. Iya. Mengamati, tiru dan membaca, Pak. Ini baru satu E-commerce. e-commerce. Ini ada yang tercatat itu 25 terbesar di Indonesia. Ada berapa benda lebih? Itu semua tadi saya bilang ya, itu semua ya. Ketika kita berbicara e-commerce, kita berbicara produk yang dijual, diperdagangkan, diperjualbelikan, itu termasuk ada cipta, itu tadi lah. Tadi ini yang tadi saya, ini contohnya, kebetulan lihat contohnya ini. Ini sudah mencakup semuanya. Di sini ada cipta merek, ya, cipta merek, desain industri, rahasia. Bisa nggak saya mengatakan unlimited produk di dalam sebuah e-commerce atau marketplace? Bisa nggak? Unlimited produk. Bisa. Pernah menghitung jumlah produk di enggak? Bisa. Miliaran mungkin. Apalagi dengan adanya AI, artificial intelligence. Pernah menggunakan AI aplikasi itu untuk bikin sebuah merek brand. Nah itu. Loh, itu kemajuan teknologi ya. Jadi itulah pentingnya, ini sekali lagi ini contoh baru satu. Pentingnya perlindungan hukum. Ya balik lagi tuh. Ya, tentunya perlindungan hukum sesuai judulnya, perlindungan hukum hak intelektual dalam e-commerce. Ada insight, ada pemahaman baru bagi Anda? Ada ya? Lebih terbuka, Pak. Oh, jadi sebelumnya tertutup? Iya, Mas, Bang A. Jadi tahu Pak. Oh, Sebenarnya gini, alhamdulillah. Next, ya. sebenarnya gini Pak, kita tuh kadang-kadang kan pengen pakai branded gitu Pak, belum tentu asli kan Pak. Contohnya 100% KW nomor 1 itu nggak berguna Pak kalau kita ke luar negeri, katakan ke Paris apa segala gitu Pak. Kalau per tahun kita didenda loh Pak. Makanya pada saat saya tahun kemarin mau ke Eropa itu dibilang lebih bagus kamu pakai tas kresek daripada tas
yang apa kardus potong tapi yang palsu gitu loh. Ya. Makanya dibilang gak usah pakai gini, pakai branded Indonesia aja deh, kayak apa namanya, Lancer kita, Eiger apa kayak gitu, itu lebih bagus daripada nanti tiba-tiba ada rahasia. Kita di negaranya luar biasa loh Pak. Ya. Sampai anekdotnya gitu, lebih pakai kresek daripada pakai yang branded tapi palsu Pak, kan gitu Pak. Kan sampai bahasanya anekdotnya begitu tuh. Ya, next time kita bicara penegakan hukum ya. Next time ya. Menarik. Tapi mungkin next time juga akan kita diskusikan bersama-sama. Jadi ini saya memberikan kesimpulan ya. Memberikan kesimpulan dengan aplikasi ini dan sebagainya. Ini gitu ya, Ekal. Dengan jumlah penduduk sekian per bulan, rawan nggak yang KW-KW itu? Disitulah gunanya akademisi hukum, APH, aparat penegak hukum, apalagi ya APH untuk berpikir kritis gimana ya cara memberikan perlindungan terhadap, karena di dalamnya ada terkandung apa hak ekonomi dan hak Moral. Oke ya, intinya seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Ada yang tadi bilang terbuka, baru tahu gitu ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Oke, silakan. Kalau dalam hak kekayaan intelektual itu yang dilindungi dalam e-commerce termasuknya apa saja ya Pak? Oke. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya, tapi saya garis bawahi ya. Jadi saya garis bawahi bahwa yang dilindungi di dalam e-commerce ya, hak kekayaan intelektual apa saja ya. Oke, itu ada hak cipta ya. Ada hak cipta, paten, merek, indikasi geografis ya, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, sirkuit terpadu, desain tata letak. Jadi kurang lebih ada 7. Ya, masing-masing diatur undang-undangnya ya. Sirkuit terpadu, Undang-Undang 32/2000 dan seterusnya. Ini juga ada definisinya. Jadi banyak sekali ya pelindungan yang kekayaan intelektual di dalam e-commerce. Hati-hati menggunakan teknologi ya, hati-hati. Jangan sampai Anda kena kendala di modal. Baik, ada lagi? Siapa? Yuk. Bagaimana upaya-upaya pemerintah Pak untuk mengurangi pelanggaran hak kekayaan intelektual ini di e-commerce dan marketplace Pak? Ya, tadi sudah saya singgung sedikit ya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya. Kerjasama pemerintah antar lembaga ya, kementerian dan lembaga itu sudah dilakukan ya. Yang jelas dulu namanya Kominfo, sekarang Komdigi ya, Kementerian Komunikasi dan Digital ya. Dia terkait dengan undang-undang ITE-nya, pelanggaran tentang informasi dan dokumen elektroniknya. Kemudian ada Bareskrim Polri ya, ada Kumham, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ada BPOM ya, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan ya. Mereka saling bekerja sama ya. Ini dalam sektor publik itu, dalam sektor publik, domain publik, kementerian dan lembaga itu tadi sebutin ya, Kumham, Kominfo, BPOM dan sebagainya, Polri itu publik ya. Tetapi ada juga sektor private di kalangan mereka sendiri ya, pelaku usaha ya, pelaku usaha e-commerce ya. Ini salah satu contohnya, saling melaporkan jika ada yang melanggar hak cipta, hak kekayaan intelektual tadi. Saling melaporkan. Tadi saya sebut marketplace ini, dia saling melaporkan gitu. Ya. Kemudian kalau
diketahui ada produk palsu, itu langsung dihapus dari daftar prekaris mereka. Dihapus, ya. Oke, ya. Kemudian mengakses fitur khusus yang menganalisis. Jadi di mana itu tersedia ya di Kumham ya, di Kumham ini ada aplikasi ya, silakan saja Anda nanti cek ya, ada aplikasinya ini. Silakan aja klik cek ya, PDKI -indonesia.djip.go.id. Ini untuk ngecek oli atau kali. Saya kira cukup sampai di sini ya. Siap. Nanti saya beri tugas untuk evaluasi. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.